Nyapu dibahas ancanya Pak. Mana kalau mak bekok setelah itu. Karena sebentar lagi puasa dan situasi di bulan Rajab ini hakikatnya adalah berdialog dengan Allah. Untuk berdialog, bukti berdialog dengan Allah. Allah itu maha terpuji. Maka setiap orang berdialog kepada Allah, dia akan terpuji setiap saat. Kalau masuk itu di level hakikat itu apanya Pak? Akan terpuji setiap saat. Sama ada pagi dan sore, siang dan malam. Setiap waktu dia terpuji. Karena dia sedang bermunajat kepada Allah. Apanya? Kalau di situ. Iya. Jadi Isra'nya mukmin kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul Pak ya? Mi'rajnya Rasulullah itu dari Masjidil Aqsa melewati Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ke atas urusan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak bisa berwakil. Tidak bisa berwakil. Itu dialog rahasia Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kapan Isra'nya mukmin, kapan mi'rajnya kita? Isra'nya mukmin itu takbiratul ihram. Mi'rajnya berdialog dengan Allah. Kapan kita berdialog dengan Allah? Yaqulu abdu alhamdulillahi rabbil alamin wa yaqulu Allah ta'ala hamdi abdi. Kamu begitu Pak? Yaqulu abdu ar-rahmanir rahim, yaqulu Allah ta'ala asna alayya abdi. Dialog. Sampai yaqulu abdu maliki yaumiddin, yaqulu Allah ta'ala majaddani abdi. Yaqulu abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaqulu Allah ta'ala fahadhi baini baina wal abdi mas'ala. Jadi mi'rajnya mukmin itu adalah saat berdialog dengan Allah. Kapan dialog? Membaca surah Al-Fatihah. Maka dialog di situ. Jadi perbedaan yang waras dan tidak berdialog itu tanya jawab. Kan ya kan ya? Jadi kalau seandainya kita duduk di depan rumah sore-sore kena lampu mati, datang orang bertanya, di mana rumah Pak Haji Muhammad Sebirin? Lain lah mau bini leh. Contoh apa cat rumahnya, berapa jaraknya dari rumah bapak? Belum kita jawab dia pergi Pak, makasih ya katanya. Menurut kita yang hadir, yang bertanya itu apa Pak? Sehat atau tidak? Jadi ya. Diragukan Pak ya. 2 menit kemudian datang lagi seseorang. Mana 100.000-nya. Enggak joleh proposal dong Pak. Total 100.000. Kira-kira dikasih enggak? Mungkin sakau ya Pak ya. Sakau. Apa artinya? Saat berdialog terjelas. Jadi kalau tidak bertitik koma, berarti dia tidak berdialog. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Atunan. Dia bertanya tapi alun jawab apa aja. Itu tanda tanya tuh. Makanya Rasulullah, kaifa kana qiraatir Rasulullah? Bagaimana cara bacaan Fatihah kata Rasulullah?
Faqalat, kata Aisyah, yaqul, ya. Apa katanya? Kaifa kanat? Yaqul qira'atahu ayatan. Qara. Bismillahirrahmanirrahim. Qara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qara. Dipotong-potong. Kena dijawab. Mana yang tadi itu, Pak? Allah. Waladhdallin. Ada ibunya. Anak dikasih ya Allah. Main-main ya Allah. Allah, paham apa ini? Nah, sekarang pertanyaan, Pak. Salat itu pujian, betul? Maka disebut alhamdu. Ridwan buka kitab Ma'rifat halaman 33. Ma'rifat. Alhamdu, pujian. Pertanyaan, seandainya bertanya kepada kita, tuh nah, Bapak, Ibu Haja Camat Tenayan Raya, tuh nah, yang kecil kali itu, Pak. Yang belakang. Oh, Bu Camat. Nah, hari ini anak-anaknya, Pak, 48 tahun kemudian ini sama, mungkin saja wali kota. Amin. Itu ya, bisa coba. Jadi kok bertanya ini, Pak, solat itu pujian. Pertanyaan pertama, kenapa jumlah rakaatnya tidak sama? Apa dasarnya? Kenapa harus 4? Kenapa harus 3? Kenapa harus 2? Kenapa tidak 2 saja semuanya? Betul Pak? Tanyaan kedua, kenapa pujian itu waktunya tidak sama? Kenapa harus ada subuh? Kenapa harus ada maghrib? Kenapa tidak zuhur saja? Buat payah-payah aja bangun pagi itu. Zuhur aja aman. Atau isya aja. Kenapa berbeda? Apa dasarnya? Kalau tidak masuk di kajian makrifat, di kajian salat daim, tubuh tidak terjawab. Nah, masuk di kajian salat tubuh, kita coba simak Pak ya. Halaman 33. Ini pasal pada menyatakan mengetahui diri kita yang dijadikan Allah Ta'ala, supaya jangan durhaka kepada Allah dan Nabi kita. Maka apabila disebut Allah, itu berarti Allah dan Muhammad. Coba Ibu, suko kita je durian. Bisa tak durian itu disebut kulitnya saja dibeli atau inceknya saja? Kapan disebut durian? Ada kulit dan isi. Berpisah kulit dan isi, tak durian namanya dong. Tak durian namanya, berapa namanya? Jadi setiap disebut Allah itu berarti Allah dan Muhammad. Agar tubuh tidak durhaka kepada Allah, berarti Allah dan Muhammad. Ya. Oleh sebab itu, jikalau tiada mengetahui, maka kita durhakalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah terpuji. Ya. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disebut dengan huruf Fatihah, nyawa kita yang lahir pada 5. Nyawa kita yang lahir melahirkan 5 waktu pada waktu sholat secara syariat. Jadi yang membuat sholat itu ada 5 itu diri kita sendiri. Yang membuat sholat itu jumlahnya 2 rakaat diri kita sendiri, kena berasal dari. Ini yang disebut sholat tubuh, sholat daim. Mari kita coba lihat. Alhamdu itu tulisannya ada 5. Alif, lam, ha, mim, dal. Betul? Pujian. Alif maknahu zat
dan sifat. Alif maknanya zat dan sifat, itulah dua. Maka di kajian zahir, dua itu zat dan sifat. Dia di dalam, kenyataan nyawa ada di solbi. Maka lahirlah di waktu fikih disebut subuh. Dia wajib di dalam kegelapan, nyawa ada di sulbi. Nyawa adalah rasa. Maka subuh sesungguhnya itu haram kita duduk di bumi ini kalau bukan pada tempat terpuji atau tempat yang membuatkan manusia itu terpuji. Itulah subuh yang disebut hakikatnya. Akan bertolak belakang Pak. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini Pak, masjid ini tempat terpuji? Terpuji. Berarti tidak boleh kita duduk kecuali di tempat terpuji atau tempat yang membuatkan kita terpuji. Bagaimana tempat buat terpuji? Abu Bakar Siddiq, dia tidak meminta dirinya menjadi presiden pertama umat Islam di dunia, tapi diminta duduk memberi jabatan itu. Kita lihat kemarin Anies Baswedan, semuanya datang ke stadion itu bukan karena ada embel-embel. Dia lahir ke sana bersama karena perubahan. Maka spanduknya tidak ada yang sama. Maka begitu dibaiat Abu Bakar Siddiq, engkau yang berhak jadi presiden pertama umat Islam sedunia. Abu Bakar menangis menerima jabatan itu. Takut seandainya jabatan tidak amanah sampai tuntas. Berbalik dia Pak. Rasul-rasul di sini dia rawat kalau kerja makrifat apa? Seperti dia awak. Jadi tidak boleh kita duduk di bumi ini kalau bukan pada tempat terpuji atau yang tempat membuatkan kita terpuji. Apa dia? Dengan kita duduk di sana kita bisa buat kebijakan yang sifatnya berkeadilan, yang sifatnya berkemakmuran. Itulah subuh sesungguhnya. Maka solat di level inilah yang disebut tanha anil fahsya wal munkar. Solat di kajian fikih syariat, hijau bibirnya dan kening nih Pak. Tidak ada jaminan orang tanha anil fahsya wal munkar. Betul tak Pak? Itu yang sholat subuh. Maka kalau di dunia berdagang, terjual dulu baru berniaga, zat baru sifat, maka dia pasti terpuji dan beruntung. Kalau di akademisi, siap dulu baru selesai, maka dia pasti terpuji. Lahirlah namanya arsitek. Paham ya Pak? Arsitek. Siap dulu baru selesai, zat dulu baru sifat, jadi dulu baru selesai Pak. Kulai lo makaji ya. Iya buat pakai kapsek ya. Kau buat pakai kapsek kau dah tanggung dah. Ya, itu dia Pak, zat dulu baru sifat. Kenyataan ada di sulbi, maka disebut subuh 2 rakaat. Itu asal subuh 2 rakaat. Lalu mana asal zuhur 4 rakaat? Lam. Itulah 2 mata dan 2 telinga. Jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4. Inilah asal di kajian fikih asar itu 4 rakaat. Bukan 3. Kalau 3 berarti matanya apa caci Pak? Dajjal namanya. Tidak bisa asar itu dibuat 3, kena 4. Berarti kenyataan nyawa ada di pusat, maka mata ini haram melihat kalau bukan pada tempat terpuji. Telinga haram mendengar kalau bukan pada tempat terpuji atau yang membuatkan dia terpuji Pak.
kenyataan nyawa ada di pusat, maka kelemahan mata dan telinga ada. Satu jengkal di bawah pusat, kelemahan bagi mata bisa tidak terpuji. Paham? Satu jengkal di atas pusat, kelemahan pada tubuh. Satu jengkal ke atasnya, kelemahan pada fisik. Satu jengkal ke atas, kelemahan pada tubuh. Satu jengkal ke kirinya, kelemahan. Satu jengkal ke atasnya, kelemahan. Bapak ingat Muang Tai? Kena siku ni pak, mati dia buat. Satu jengkal ke kanan dan ke kiri, kelemahan pada manusia. Maka kalau bersilik itu dilindung konya pak. Pak, nih dilindung, di bawah dilindung. Nih mati pak. Dan lopio pakai turiak ni mati boleh pak. Mati ada pak. Ya. Jadi cuba lah. Apalagi sini pak. Oh, terima kasih pak. Wah sangkut dia tahu lu aja. Kasih memang. Aduh, aku lewat sini. Nindak lewat di depan rumah tak sengaja dengar kamu bantah. Bantah. Berarti telinganya belumlah zuhur, maka tidak terpuji. Tubuhnya tidak terpuji. Ini mata. Kapan dia zuhur? Coba tengok pak. Bapak tu gagah pak, putih, bersih, tinggi semampai, hidung mancung pak. Ui, jauh dari telinga. Tu ganteng. Hidung mancung jauh dari telinga. Cuma Pak Haji kau. Bininya hitam pak, pendek. Hidung penyek loleh, keritiang. Coba. Kalau ndak zuhur, apa terjadi pak? Ayo ndak bermatu apa kurang. Kalau kancendoi ko bini, ancak mengoke belakang manjak mereka ya. Tapi kalau zuhur, mata terpuji, telinga terpuji, maka kalimatnya dia pasti maghrib. Subhanallah, Masya Allah, adil engkau ya Allah. Bini hitam pendek keritiang hidung pesek supaya turunannya anjak kawagio laki ganteng minimal bebolang inyo kan ya. Ndak biru lahir. Betul pak? Dia zuhur, tak ada penghinaan. Zuhur. Kalau tidak, itu yang zuhur itu haram mata melihat. Kalau tidak terpuji atau yang melahirkan pujian pada tubuh. Begitu juga telinga. Itulah yang disebut zuhur. Maka zuhur itu 4, tidak bisa dikurangi. Ini namanya solat daim, solat tubuh. Jadi nanti kalau masuk ke jam 4 pak, hakikat sesungguhnya sorga, kursi, aras, neraka, tubuh. Alam lahud, jabarut, malakut, nusud, semuanya tubuh. Al-Fatihah tubuh, Al-Quran tubuh. Maka terciptalah terakhir namanya khalifah, raja. Raja air, raja tikus, kuntilanak, babi ngepet, raja manusia. Itu dia. Maka Sulaiman kena membuktikan kajian ini, dia bisa mengatur seluruh bawahan alam ini, bawahannya. Air bisa diatur, angin bisa diatur, semua jin. Ya. Atau muara terakhir nanti. Karena mampu membaca alam takambang nak jadi guru. Zuhur. Mana zuhur tu pak? 2 mata, 2 telinga. Jumlahnya kajilah di kajian fikih 4 rakaat. Itulah zuhur. Kena tubuh kita 4. Ha. Al-ham. Ha. Apa ha itu? Asal kajian zahir syariat asar 4 rakaat. Mana asal 4 rakaat itu? 2 tangan dan 2 kaki. Maka disebutlah jumlah 4 itu asar. Dari subuh ke zuhur jaraknya jauh. Sulbi tahu letaknya pak? Di ujung besi kasrani pada tubuh itu namanya sulbi.
bukan di ujung kunciri Pak. Ujung kunciri kanainya dia di hati Pak. Ini namanya besi belakang, tulang belakang namanya Pak besi kasrani. Kasrani itu asal segala besi. Maka orang mengkaji ilmu kebal itu wajib mengetahui asal besi. Besi kasrani. Itu di besi kasrani kata orang. Keputusan kaji jatuh di gelanggang namanya ilmu kohar. Kohar. Kalau kamalat ratusan jatuhnya ke ramuan, maka disebut sifat kedokteran. Jamal keputusan kaji pada laki-laki disebutlah ilmu pemani. Itu dia. Itu Pak RT yang tahu tuh ya. Pak Ujang yang tahu tuh. Kalau ilmu Jamal, ilmu Jalal itu Pak Ujang tahu ya, ilmu pemani. Kalau ilmu Jamal, itu pedusi itu Pak. Namanya petunduk. Itu ya. Gagan, togak, kumis dua, tiba di depan netek tu. Iyalah kau, cuma maginang. Itu dia. Itu kajian ya. Nah, dua tangan, dua kaki. Berarti apa yang asar? Haram tangan menyentuh, haram tangan memegang, haram kaki melangkah kalau bukan pada tempat terpuji atau yang melahirkan pujian. Itulah yang asar. Berarti Pak, kapan dia asar? Kenyataan nyawa ada di hati. Hati. Maka hati itu di kajian makrifat kemarin itu berarti kehendak. Coba Bapak ingat. Tubuh manusia itu berasal dari dua unsur. Betul Pak? Bagian terluar namanya jasmani, kayak itu kemarin. Bagian terdalam namanya rohani. Ini kalau kita buat yang di luar namanya jasmani, yang di dalam ini air namanya rohani. Jadi dalam kitab Ma'rifatullah ini untuk tubuh yang zahir khalaqal insana min tin, dia berasal dari tanah. Tanahnya indikatornya min tinil lazim min salsal min hamma imam nun. Tanahnya tanah lumpur. Lumpur yang mana? Itu tentu pertanyaan Pak. Bukan kuda yang mana, kuda yang bukan itu. Lumpur yang mana? Lumpurnya boleh ibu ketik di internet sekarang yang ada HP. Tanah-tanah penciptaan Adam. Keluarlah ada 14 tanah di alam ini diambil Allah untuk menciptakan tubuh pertama Adam alaihissalam. Mulai diambil tanah Baitul Maqdis dibulat-bulatkan. Yang lumpur. Lumpur tahu definisi Pak ya? Apa itu lumpur? Tanah berair itu loca namanya. Tanah yang mengandung unsur air. Jadi karena mengandung unsur air, tanah itu mudah dibentuk. Jadi kalau loca dia gocau. Beda ya. Gocau itu bahasa Jepangnya tuh Pak. Nah, Baitul Maqdis dibulat-bulat jadilah kepala pada tubuh manusia Adam pertama. Iran, ya. Iran, Mekah tangan kanan, Yaman, ya, Al-Kausar gigi mata tangan kanan, Mekah tangan kiri, Paris, Babylon, Khurasan perut, Babylon kemaluan, India kaki, Firdaus hati, Taib lidah, 14 tanah, ya, tulang, tapi belum punya ruh. Ini kita coba perumpamaan Pak. Ini pernah dulu praktek belum? Ini kita coba praktek sikit Pak ya. Ini kita anggap udah jadi tubuh Adam alaihissalam. Maka Abdul Wahab Sya'rani memahamkan innallaha halaqam min ruh Muhammad min zati wa halaqar ruh alam min ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk di level ruh Nur Muhammad itu berasal dari Allah. Ini ruh kita anggap dari Allah SWT dan dari ruh Allah SWT dan ruh seluruh makhluk berasal dari ruh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu ruh masuk ke dalam tubuh Adam alaihissalam, ini kita coba masukin.
Maka merasai sekalian tubuh. Yang merasai inilah sebenar-benar diri manusia, rasa. Kan gitu dia Pak? Rasa. Jadi rasa itu luar dalam, dalam luar, kiri kanan, kanan kiri, atas bawah, bawah atas, depan belakang, belakang depannya. Betul Pak? Coba Bapak pegang. Pegang sini terasa. Betul? Pegang sini terasa. Pegang sini terasa. Betul Pak? Pegang sini terasa. Itulah sebenar manusia, rasa. Agi terason mampu ya Pak. Itu hakikat manusia. Maka manusia itu adalah rasa. Maka al-insan al-hayawanun nati, ciri manusia itu insan yang hewan yang pandai bertutur kata. Jadi itu dia. Jadi kalau tidak pandai bertutur kata disebut hewan. Kenapa tidak pandai bertutur kata? Karena tidak ada rasa. Jalan itu milik bersama. Ini seorangnya. Apa salah mobil tuh? Bocah kecespion keluar tuh Pak. Apa ngomong satu kena ada rasa? Anjing yang lelok jalan. Kancing yang baru. Jumpalah anjing yang jauh baru berwujud manusia di jalan. Kembali ke asalnya karena tidak ada rasa. Begitu dia masuk merasai sekalian tubuh disebut hakikat manusia. Saat dia keluar masuk di tubuh disebut nafas. Saat dia berkehendak kepada sesuatu disebut namanya hati. Itu dia. Maka kenyataan nyawa ada di hati. Tangan dan kaki ini bergerak dan melangkah instruksi dari hati. Paham? Ini contoh Pak. Bangunan rumah ibadah kita ini ibaratnya ada 1,4 miliar. Masuk dengan tanah terhitunglah 3 miliar. Betul? Tangan bisa tidak asar, kaki bisa tidak asar. Yang kwitansi tetap 3 miliar Pak. Yang kwitansi bangunan tetap 1,8 miliar. Tapi kualitas bangunan itu ternyata hanya 800 juta. Berarti siapa yang tidak asar? Tangannya. Kwitansinya double rupanya. Belum lagi asar. Maka tidak tanha anil paksa iwal munkar. Jadi kecil ini yang korupsi itu tidak sholat Pak, rajin deh awak sholat, lebih panjang tasbih dia awak. Tapi tidak masuk di sholat tubuh daim, tak ada jaminan, tak ada jaminan. Itulah yang asal, itu yang asal. Karena sodikin di sini dia rawat dengan kajian makrifat ghafar. Maka nanti Pak wajar Sokrates itu berkata, apabila kita tidak sampai di level ini, ibu boleh tahu tu Sokrates tu nya. Oh ibu, orang mana Sokrates tu? Orang mana Sokrates tu Pak? Nah, orang Bengkinang ya. Sokrates filosof dari Yunani Athena sana, pas di belakang Rumbio penyesawan. Apa kata Sokrates dalam kitab yang telah terjemah oleh As-Satrani, An-Nihal itu? Ya. Orang apabila tidak sampai pemahaman hakikat dirinya, kalau dia penegak hukum, hukum pada dirinya persis laksana sarang laba-laba. Lihat tentu dia maksud laba-labanya. Bahasa Indianya sarang lawa. Bagaimana sarang laba-laba? Yang kecil terjaring oleh dia Pak, yang besar bolong dia. Paham? Padat bolong dia. Pencuri sandal bisa mendekam dalam penjara. Tapi andaikan aku jadi Gayus Tambunan, hukum negara bisa bobol dibuat. Itulah kalau dia penegak hukum. Hukum seperti sarang laba-laba. Keras kajiannya Pak? Keras. Maka Anies berkata, hukum kita tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mungkin belum sholat di level ini. Itu kuncinya. Tidak bisa berkeadilan. Yang tanda al-basah sholat tubuh. Haram tangan nih melahirkan kelompok akan terpuji. Haram dia menyentuh, maka lahirlah ada selingkuh. Betul Pak? Dan lain sebagainya. Cepat. Itulah yang asal. Nih. Terpuji. Maka disebutlah nanti insan kamil. Tubuh.
izan kami. Sempurna. Asar. Itu asar. Mim. Alham. Mim ini asal kajian fikih maghrib itu 3 rakaat. Mana yang 3 rakaat asalnya pada tubuh? Itulah 2 lubang hidung dan 1 mulut. Maka kenyataan nyawa ada di jantung. Jadi Pak, kaki dan tangan itu instruksi hati. Lalu kenyataan nyawa ada di jantung. Mulut ini kapan disebut maghrib? Bicaralah yang terpuji atau melahirkan pujian. Kalau tidak, gak ada satu kalimat bisa jantung kena dibuatnya. Kalau bahasa India berdobok-dobok, gak ada Pak. Oh, soju. Kok dodak kecekan dodak jenacu tu tapi oi gadi pendek sobik lain dak ketukan indak jenacu nanti tentu benar jantung. Iya nya kau nya mabuk pi manggeleng dan cinta ke kau nya pi babini ke RD cinta ke situ beranak ke siku kacau tu tu jantung kau naik jantung kau naik saya. Jadi belum disebut maghrib kalau tidak akan terpuji. Babodak kawan datang dikicen kundu masa deh. Kacau Pak. Lah masak lo kundur tu ya. Nampak bodak kawan baca lepok dia kata. Kicen kundur masak. Berarti belum maghrib Pak. Ndak melahirkan pujian. Putih elok je orang. Rambut kawan lah diri bonding di kecil. Sayang tupai nampak lo kini kecilnya. Kecil lah sayang tupai depan. Berarti belum maghrib. Belum maghrib. Itu yang maghrib itu. Nih, jaga. Makanya kata Rasulullah, man somata najah. Siapa yang diam pasti selamat. Umar bin Khattab membuktikan maghrib pada tubuhnya. Hampir dia setiap keluar dari rumahnya, dia masukkan batu ke dalam mulutnya sebesar bon-bon setiap hari. Sehingga Panglima berkata, ya Aba Khattab, wahai Amirul Mukminin, pimpinan kami, kenapa engkau hampir setiap hari kami saksikan ada kerikil di mulutmu? Coba, gilo tak kikiro? Kerikil masuk dalam mulut dia. Sehingga Umar tu Pak pernah datang tamu ke rumahnya, yang akan dimakan tu 1 Pak, sementara tamunya ada 4. Karena Umar tu suka berlapar. Dia presiden Pak, tapi dia suka berlapar, hidup miskin, warak, zuhud. Jadi bagaimana dibilang dengan istrinya, nanti makan dibuat tabir. Begitu mau makan, nasi dihidang, sambal 1 piring, matikan lampu, kata Umar. Dimatikan lampu, makan, ayo. Makanlah tamu tadi. Umar rupanya tidak ada dimakan di Umar Pak. Menyenangkan hati tamu. Dia suka lapar. Begitu. Lalu apa? Ini mulut Umar isi batu. Lalu Umar berkata, biarlah lisanku ini dia bertutur yang akan menyenangkan hati manusia, atau menyelamatkan manusia, atau diriku. Kalau tidak akan demikian, biarlah batu jadi saksinya, dia tidak akan pernah bertutur. Nah, makanya orang tua kita Pak tu kajian makrifat. Apa orang tua kita? Gigi lidah dulu nak kalau kau mengecek. Lepas Pak. Lepas mamanya. Gigi lidah dulu kalau kau mengecek. Cubit diri sebelum mencubit. Kok dikecen diuang ke awak macam tu. Lemak tak? Kalau indak macam itu 7 orang. Maka lomak di awak ke-7 di orang. Jensonang di awak diambil di orang. Dibuat tiba. Apa roh bini awak? Lama di awak ke-7 orang macam itulah. Itu yang disebut maghrib.
Maka orang tua dulu tuh Pak, keceknya biasa Pak, tapi di level makrifat itu. Gigi lidah baru mengecek. Maka di Indonesia dibuat kata petitinya, mulutmu harimau. Kesai. Dia lebih tajam. Maka orang dulu berkata, kalimat telanjur nak kalam terucap emas taruhannya. Lebih paham Pak? Tidak bisa dicabut. Tidak bisa cabut. Ada dulu pemimpin kita Pak, begitu diwawancarai itu telanjur dia ngomong bercarut-carut, kan tidak bisa ditarik lagi Pak. Tidak bisa. Hati-hati. Tidak bisa tak. Maka pikir dulu, pikir pelita hati. Mani tidak boleh ditelan. Pahit jangan muntah. Pikir pelita hati. Itulah kedewasaan. Dia maghrib. Itulah maghrib. Haram berkata kalau tidak akan terpuji. Itu maghrib. Masuk terakhir dal. Alhamdu. Pujian. Apa dal? Inilah asal kenapa di kajian fikih Isya itu jumlahnya 4 rakaat. Mana yang 4 rakaat itu asalnya? Asalnya adalah darah, daging, urat dan tulang pada manusia. Kenyataan nyawa ada di otak. Maka di kajian fikih lahirlah Isa, dia 4 rakaat, darah, daging, urat dan tulang dia di dalam lagi. Maka Isa wajib dilaksanakan setelah matahari tenggelam lagi. Subuh zat dan sifat dia di dalam, maka dia wajib juga tidak bertemu dengan matahari. Di dalam. Mata di luar, zuhur. Tangan kaki di luar, siang. Maghrib, hidung dan mulut dia rasanya tetap di dalam, maka dia berada antara siang dan malam. Itulah awal permulaan malam. Betul tak Pak? Kapan disebut tercium? Tidak disikur Pak, ke dalam letak. Kapan disebut enak? Tidak disikur Pak, di dalam letak. Iyo mani Mam. Mana bisa? Tak bisa ya. Di dalam ya. Nah, darah, daging, urat dan tulang. Dalam kajian fikih masuk di kajian tingkat hakikat, namanya bab tentang maksiat batin. Mana maksiat batin? Segala perangai sifat kejahatan dan perangai jahat disebutlah maksiat batin. Dalam Arba'in fi Usuluddin ada 10 oleh Imam Al-Ghazali. Nomor 1 maksiat batin itu adalah sarahut ta'am. Apa namanya Pak? Sarahut ta'am. Apa sarahut ta'am? Suka banyak makan. Banyak makan itu maksiat batin. Bagaimana hubungannya banyak makan dengan maksiat batin? Dalam hadis Nabi, lahmun nabati suti wa kanan nari labiyah. Setiap yang kita makan berproses menjadi darah, darah berproses menjadi daging, daging tumbuh urat, urat membalut tulang. Maka kenyataan nyawa ada di otak. Jadi memperteli darah tidak terjadi sholat Isya itu berasal dari otak. Dulu kalau di jalan ada namanya istilahnya 86. Apa 86 Pak Ji? Ada orang dengar namanya 86. Tidak 88 dong Pak. 86. Indak jale dong Pak. Ya. Duit 86 itu dibelikan ke beras. Beras itu halal. Dibawa pulang, tapi dia tidak thayyib. Lalu beras dimasak, dimakan. Betul? Dimakan berproses menjadi darah. Darah berproses menjadi daging, daging ada urat pembalut tulang. Berarti dia belum Isya. Ibu masak di rumah, beras halal, tapi duitnya tidak halal. Kan dari otak sumber itu Pak.
Amang gulai pula deh. Kok kurang enak bau, rupa sorai ndak ada. Tengok-tengok tetangga sampai rumah Pak Haji Sabirin ada sarai. Rumah beliau itu pulang, meminta lah air rumpun, minta batang, ambil lah ciongnya. Minta ke rumpun ambil batang, ambil sarai cik. Dia otak kerjanya. Dimasuk ke gulai, dimakan dia anak, maka tumbuhlah darahnya keras, paham? Daging keras, paham? Dia belum isa, maka dipanggil nak sini. Dia pula yang berteriak. Kenapa keras? Kena anak dikasih makanan keras, tidak isa. Karena suatu di sini awak ada kerja dengan apa? Tapi awak sih kan tak ada jenis itu doh Pak ya. Ya Bu ya. Bila terdosa masaknya. Tak sih kan tak ada doh Pak ya. Itulah yang disebut salat sesungguhnya. Tubuh kita terpuji. Maka disebutlah tanha anil fahsya wal munkar. Hilanglah sindir menyindir, hilanglah hasad, hilanglah riya, hilanglah dendam, hilanglah curang, hilanglah tidak beretika. Betul Pak? Hilanglah korupsi. Maka terpujilah. Itulah daimun. Itulah salat tubuh asal salat sesungguhnya. Maka tanha anil fahsya wal munkar. Aduh kita nak ragu. Oi, aku lagi lupa dong nampak mah. Silakan Pak Haji. Enggak apa, kan enggak sampai pasar Kodim dah kan. Silakan. Ya. Kita untuk persiapan Ramadan secara terapi bisa 1 bulan lagi lah. Siap. Tapi ini yang perlu kita tahu dari Pak Ustadz, yang tinggal beberapa hari ini, kalau seandainya ada serangan fajar ini, 1 hari 2 hari 3 hari ini mungkin ada serangan fajar. Andai kata sampai kita itu gimana hukumnya, gimana sebaiknya? Terima kasih. Kalau benar sholat di level ini, nah inilah antisipasi sesungguhnya Pak. Karena dia ngerti, ya, tangannya tidak mau menyentuh kecuali yang hal. Ini mau sholat sekarang, ini mau zuhur atau pura-pura sholat, itu kita yang tahu lagi Pak. Iya kan? Kita inilah disampaikan ini Pak. Inilah hakikatnya anti serpajar, anti serangan fajar. Tapi kalau tidak level ini, ya Allah, masuk rekening 5 juta, berubah haluan. Maka terjadilah pemakzulan namanya. Itu pemakzulan Pak. Makzulan hukum ya. Maka yang telah sampai di level ini Pak, coba tengok siapa dia. Salah satu di antara jutaan manusia. Dia bernama Bilal bin Rabah. Dihimpit dengan batu, betul Pak, di matahari yang menyengat. Bagaimana tak mampu ar-rasi wal murtasi, betul? Tidak dikasih lagi Pak. Apa lagi iming-imingnya? Cukup kau katakan Muhammad itu pendusta. Jangan akui jejaknya. Itu ibaratnya Pak ya. Katakan, kalau kau bisa angguk saja, tapi karena dia udah tunggal ahad. Akhirnya apa? Ahadu ahad. Betul Pak? Tidak tergoyahkan oleh apa-apa. Nah, tidak tergoyahkan Pak. Jadi ini memang akidah kajiannya ya, akidah. Jadi kalau sampai level itu kita tidak persis laksana terumbu karang yang terhujam di dasar laut. Besar apapun gelombang badai, dia tetap kokoh di dasar sana, tidak berubah, tidak bergeming. Jadi kalau tidak masuk di level itu Pak, ya Allah, jangan 5 juta lah.
1 juta mati neng affiliate dia tekannya itu lah bisa 50.000 kan bayangkan. Berarti yang suka itu namanya pragmatis, hanya untung. Siapa kualitasnya kalau masuk kajian makrifat? Anak TK. Anak TK tuh suka diiming-iming, kasih bonbon dia mau. Nah, jadi kalau mau dikasih 500.000 tuh berubah pemikirannya, tingkat kualitasnya anak TK. Paham? Nah, anak TK masa udah berumur 80, 60 lama mutio ketika bawah kualitas anak TK kan rugi gitu Pak, rugi gitu ya. Nah, maka disebut kelompok berakal sehat. Ini balik mudo nih. Balik mudo ya. Itu kira-kira Bang Radif aja ya. Nah, jadi walaupun rajin puasa, Pak, rajin sholat, tapi tidak masuk di pemahaman kualitas ini. Baling dia, baling. Nyudi hatinya, anca apa? Pondasi lemah, meretak. Jadi yang penting pondasi ini, insya Allah kokoh. Mungkin sampai situ ya Pak ya, pagi ini dulu. Nampaknya waktu Isra udah masuk ya. Sedikit orang arif dan cerdas, walaupun sedikit, insya Allah kita masuk di dalamnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Billahi bismillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.